Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Karunia Gali Permadani, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Anfisman, dan tak lupa kepada teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas limpahan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kelas pada sore hari ini tanpa suatu halangan yang berarti. Baik, tanpa berlama-lama, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi mengenai anatomi fisiologi alat gerak pasif yaitu tulang. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Sabila Hana Susanto dengan NPM 21103050014, saya sendiri Farainur Rohmah dengan NPM 21103050014, dan Fianti Amalia Latifah dengan NPM 21203050055. Oke, selanjutnya apa aja sih yang akan kita bahas dalam pertemuan ini? Yang pertama yaitu mengenai klasifikasi tulang, yang kedua persendian, dan yang ketiga yaitu patah tulang dan gangguan atau kelainan pada tulang. Baik, pada materi pertama akan dibahas atau akan disampaikan oleh Mbak Hana. Dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu materi tentang klasifikasi tulang. Nah, klasifikasi tulang berdasarkan fungsi utama itu terdapat rangka aksial. Nah, rangka aksial ini merupakan susunan tulang yang keberadaannya atau letaknya sejajar dengan sumbu tubuh. Nah, rangka aksial ini terdapat tulang tengkorak atau kranium yang merupakan sekelompok tulang yang melindungi otak dan membentuk tulang muka. Di situ terdapat gambar tentang struktur tulang tengkorak. Kemudian pada rangka aksial, tulang tengkorak terdiri atas 22 tulang yang terbagi berdasarkan tulang fasial dan kranial. Pada rangka aksial terdiri dari 80 tulang pada orang dewasa yang berada pada sumbu vertikal tegak pada tubuh, yaitu tulang tengkorak, kolom vertebral, dan toraks. Kemudian terdapat tulang belakang atau vertebrata. Nah, tulang belakang merupakan rangkaian struktur yang lentur yang dibentuk sejumlah ruas tulang belakang. Di tulang belakang terdapat bantalan tulang rawan yang terletak di antara setiap dua ruas tulang belakang. Nah, panjang tulang belakang pada orang dewasa mencapai 57-67 cm. Tulang belakang ini terdiri dari 7 ruas tulang leher atau cervical, 5 ruas tulang pinggang atau lumbal, 5 ruas tulang kelangkang atau sacrum, dan 4 ruas tulang ekor coccygeus. Kemudian ada tulang rusuk atau costae dan tulang dada atau sternum. Tulang rusuk dan tulang dada ini merupakan kedua tulang yang memiliki peran untuk melindungi struktur lunak yang terletak di dalam rongga dada yang berjumlah 12 pasang. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri 3 bagian lajuk pedang, bagian hulu sebagai tempat melekatnya tulang selangka, dan bagian dada sebagai tempat melekatnya tulang rusuk sejati. Di sini klasifikasi tulang berdasarkan fungsi utama juga terdapat rangka apendikular. Nah, rangka apendikular ini merupakan kerangka yang menyusun anggota gerak tubuh. Yang pertama yaitu terdapat rangka apendikular atas. Nah, rangka pada bagian ini terdiri dari tulang tangan dan gelang bahu. Nah, susunan tulang gelang bahu terdiri dari 2 tulang belikat atau skapula yang melekat langsung dengan tulang rusuk dan tulang selangka, yang menghubungkan langsung tulang dada dengan tulang selangka. Nah, sedangkan tulang tangan terdiri dari 2 tulang tangan atas humerus, 2 tulang hasta atau ulna, 2 tulang pengupil radius, 16 tulang pergelangan tangan karpal, 10 tulang telapak tangan metakarpal, serta 28 tulang jari tangan phalanges. Di sini terdapat juga rangka apendikular bawah. Nah, rangka apendikular bawah ini terdiri dari tulang kaki dan tulang panggul. Nah, gelang pinggul itu terdiri dari 3 buah tulang, yaitu 2 tulang usus bersebelah dengan dorsal, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Nah, bersebelah dengan simfisis pubis. Sedangkan pada tulang kaki itu terdiri dari 60 ruas tulang, yang dimana terdiri dari 2 tulang paha, 2 tulang lutut, 2 tulang betis, 2 tulang kering, 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan 28 tulang jari kaki. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Hana, yaitu mengenai klasifikasi tulang. Yang selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi tulang berdasarkan bentuk yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tulang pipa. Tulang panjang atau tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk seperti pipa, yang di ujung tulangnya itu bulat dan tersusun dari tulang-tulang rawan yang disebut epifise. Tulang berbentuk silindris dan berongga pada bagian tengah tulang pipa yang disebut dengan diafase. Dalam tulang pipa terdapat sumsum tulang yang tersusun dari pembuluh darah dan pembuluh saraf. Contoh dari tulang panjang yaitu humerus, femur, radius, dan ulna. Selanjutnya yaitu tulang pendek. Tulang pendek yang memiliki jenis tulang pendek yaitu tulang telapak kaki dan telapak tangan. Yang memiliki bentuk pendek tidak beraturan, mirip kubus, memiliki panjang dan lebar. Adanya tulang pendek ini dikarenakan goncangan yang keras dapat diredam dan gerakan tulang yang bebas. Contohnya yaitu tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Next yaitu tulang pipi. Tulang pipi ini berbentuk gepeng dan berupa lempengan-lempengan lebar. Dalam tulang pipi tersusun atas 2 lapisan tulang yang kompak, yaitu eksterna dan interna osis carni.
Terdapat lapisan spongiosa di antara dua lapisan tersebut yang dinamakan diplo. Contoh tulang pipih yaitu tulang tengkorak kepala, tulang rusuk, dan sternum. Yang keempat yaitu tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan merupakan tulang yang tidak memiliki bentuk yang dikarakterisasi dengan mudah sehingga tidak cocok dengan klasifikasi lainnya. Contohnya pada tulang belakang dan tulang rahang. Contoh tulang tidak beraturan yaitu vertebra, tulang muka, pelvis. Selanjutnya yaitu klasifikasi tulang berdasarkan jaringan penyusun. Yang pertama yaitu tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan ini bersifat bingkas dan lentur yang terdiri dari sel-sel rawan yang dapat menghasilkan matriks berupa kondrin. Tulang rawan terbagi menjadi tiga, yaitu tulang rawan hialin, dan terdapat serat kolagen pada matriksnya yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Tulang rawan hialin ini berbentuk seperti kaca bening. Tulang rawan hialin ini terdapat pada saluran pernafasan dan ujung tulang rusuk. Yang kedua, tulang rawan elastik. Tulang rawan elastik pada kolageni tidak tersebar dan nyata. Bentuk serat-serat elastik bergelombang. Tulang rawan elastik ini terdapat pada epiglotis dan bagian luar telinga. Yang ketiga yaitu fibrosa atau fibrokartilagi atau serat. Pada fibrosa matriksnya mengandung serat kolagen dan tidak teratur. Sambungan tulang belakang, sinifisis pubis dan terletak di perlekatan ligamen. Pada fibrosa ini memiliki ciri lakunanya bulat atau bulat telur dan berisi sel-sel kondrisit. Yang kedua yaitu tulang keras. Tulang keras ini merupakan tulang rawan yang telah mengalami penulangan atau osifikasi. Matriks yang terdapat pada tulang ini mampu mengikat fosfor dan kapur sehingga membuat tulang menjadi keras. Berdasarkan matriksnya, tulang keras terbagi menjadi dua, yaitu tulang spons dan tulang kompak. Tulang spons pada matriksnya terdapat rongga-rongga, contohnya tulang pipih dan tulang pendek. Tulang kompak memiliki matriks yang rapat dan padat, contohnya pada tulang pipa. Baik, bahasan selanjutnya yaitu mengenai persendian. Sendi, persambungan atau articulation adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pertemuan antara dua atau beberapa tulang dari kerangka. Berdasarkan kemampuan geraknya, sendi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu synarthrosis, yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan. Contohnya, articulation pada os capitis. Yang kedua yaitu amphiarthrosis, yaitu persendian yang dapat sedikit bergerak. Contohnya, articulation pada columna vertebralis, symphysis pubis. Yang ketiga yaitu diarthrosis, persendian yang dapat bergerak bebas. Contohnya, articulation humeri dan articulation coxae. Selanjutnya, klasifikasi sendi berdasarkan jaringan penghubung. Yang pertama yaitu persendian fibrous. Persendian yang dihubungkan oleh jaringan penyambung padat yang mengandung banyak serabut kolagen, menghasilkan sedikit gerakan atau tidak sama sekali menghasilkan gerakan. Macam-macam persendian fibrous, yang pertama ada sutura. Sutura itu terbagi menjadi sutura serrata, hubungan antar tulang seperti gigi gergaji contohnya. Lalu sutura squamosa, yaitu hubungan antar tulang saling menipis dan saling bersesuaian. Yang ketiga yaitu sutura harmoniana atau sutura plana, yaitu hubungan lurus tersusun tepi menepi. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam fibrosa, yaitu syndemosis, hubungan antar tulang dengan jaringan fibrosa yang banyak dan hanya sedikit terjadi gerakan. Contohnya hubungan tibia dan fibula, hubungan antar radius dan ulna. Yang ketiga yaitu gomposis, hubungan tulang berupa tonjolan dan soket atau kantong yang dihubungkan oleh ligamen periodontal. Contohnya hubungan gigi dengan tulang rahang. Selanjutnya yaitu persendian kartilago. Persendian yang dihubungkan oleh kartilago hialin atau fibrokartilago diklasifikasikan lagi menjadi sinkondrosis dan symphysis. Yang pertama sinkondrosis yaitu hubungan antar tulang bersifat temporer, di mana tulang rawan yang terjadi saat embrional dapat berkembang menjadi tulang keras pada masa dewasa dan dapat melayani pertumbuhan dari tulang yang bersendi. Dihubungkan oleh kartilago hialin, contohnya hubungan antar tulang-tulang tengkorak. Yang kedua yaitu symphysis, yaitu hubungan antar tulang disatukan oleh hialin dan jaringan fibrokartilago. Contohnya symphysis pubis, symphysis intervertebralis, dan symphysis manubriosternalis. Yang ketiga yaitu persendian sinovial, yaitu mempunyai karakteristik terdapat ruangan spesifik yang memungkinkan gerakan menjadi lebih bebas. Pada ruangan ini terdapat cairan sinovialis yang berfungsi sebagai pelumas yang dihasilkan oleh lapisan dalam pembungkus sendi, yaitu kapsul joint yang disebut membrana sinovialis. Ujung-ujung tulang yang ditutupi tulang rawan dan diperkuat di bagian luarnya oleh kapsula sendi dan ligamentum. Kapsula sendi ada dua lapisan, yaitu bagian luar disebut stratum, yaitu membran fibrosum. Yang kedua, bagian dalam disebut stratum membrana sinovialis. Yang selanjutnya yakni mengenai macam-macam sendi sinovial. Yang pertama adalah sendi Ensel atau hinge joint. Yang kedua sendi kisar atau pivot joint. Yang ketiga sendi pelana atau saddle joint. Yang keempat sendi peluru atau ball and socket joint. Yang kelima yakni sendi luncur atau plant joint. Yang keenam adalah sendi telur atau condyloid joint.
Yang selanjutnya mengenai fracture and bones disorder atau abnormality atau mengenai patah tulang. Adapun menurut Black and Matasarin 1997, fraktur akan terbagi berdasarkan dengan kontak dunia luar, yaitu yang pertama fraktur tertutup. Fraktur ini adalah fraktur tanpa adanya komplikasi sehingga nantinya kulit masih utuh dan tulang tidak keluar melalui kulit. Untuk selanjutnya yakni fraktur terbuka. Fraktur ini adalah fraktur yang merusak jaringan kulit karena nantinya akan terdapat hubungan dengan lingkungan luar. Maka fraktur ini akan terbuka sehingga dapat berpotensi menjadi suatu infeksi atau penyakit. Yang selanjutnya mengenai osifikasi, yang pertama yakni siklus osifikasi. Adapun siklus remodeling tulang yang dimulai dari adanya prekursor osteoklas yang direkrut sehingga nantinya akan berdiferensiasi dan menjadi osteoklas. Setelah signal diterima dari osteoblas, nantinya osteoklas yang sudah mature dapat mensintesis enzim proteolitik yang matriks kolagen akan dicerna dan akhirnya akan terjadi proses resorpsi tulang yang merupakan salah satu tahap awal siklus remodeling. Pada fase selanjutnya dari siklus remodeling yaitu pada proteoblast yang akan ditarik dari stem cell mesenchyme ke dalam sumsum tulang. Yang selanjutnya mengenai osifikasi berdasarkan asal embriologisnya. Osifikasi akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama osifikasi intramembran. Osifikasi intramembran berasal dari sel mesenchyme yang akhirnya berdiferensiasi menjadi osteoblast tanpa melalui pembentukan kartilago, serta nantinya terjadi pada pusat osifikasi. Adapun selama proses osifikasi sendiri, sel-sel mesenchyme akan berproliferasi ke area-area yang memiliki vaskularisasi tinggi pada beberapa jaringan penghubung embrionik dalam proses pembentukan pusat osifikasi primer. Yang kedua ada osifikasi endokondral. Pada osifikasi endokondral sendiri akan terjadi proses mineralisasi jaringan tulang melalui pembentukan kartilago yang terbentuk lebih dahulu. Terjadinya proses osifikasi ini secara tidak langsung melalui pembentukan tulang rawan kemudian berganti menjadi struktur tulang dewasa. Yang selanjutnya yakni mengenai gangguan atau kelainan pada tulang. Yang pertama ada osteoporosis atau osteopenia, suatu penyakit yang dicirikan dengan massa tulang yang sangat rendah serta akan mengalami kemerosotan mikroarsitektur pada jaringan tulang. Hal tersebut menyebabkan peningkatan kerapuhan dan resiko patah tulang. Sebelumnya terjadinya osteoporosis, seseorang akan terlebih dahulu mengalami osteopenia atau hilangnya sejumlah massa tulang akibat berbagai keadaan. Yang kedua ada rakitis. Rakitis sendiri merupakan merupakan salah satu penyakit rakitis yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang kurang, sehingga kondisi tersebut akan menimbulkan gangguan proliferasi kondrosit dan defek mineralisat osteot dan mineralisasi tempeng pertumbuhan. Atau kelainan pada tulang yakni osteomyelitis atau peradangan yang terjadi di tulang dan sumsum tulang, serta biasanya ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Osteomyelitis sendiri dapat menimbulkan gangguan fungsional irreversibel dan disabilitas. Dalam pengobatan osteomyelitis akan menjadi tantangan tersendiri di dunia medis. Osteomyelitis juga disebabkan karena adanya patogen yang menokulasi trauma akibat penyebaran lokal dari sendi atau jaringan lunak terdekat. Baik, yang selanjutnya merupakan referensi yang digunakan dalam pembuatan makalah dan PPT pada kelompok kami. Sekian, saya kembalikan kepada Mbak Moderator.
Sekian tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 izin undur diri. Baik nanti ada pertanyaan atau tambahan atau sanggahan dapat disampaikan di grup WA. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.